Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hidrologi Hutan. Perkenalkan, nama saya Alia Hamada dengan NIM 23106111200017. Saya dari kelas A1. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul infiltrasi. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari infiltrasi itu sendiri. Nah, infiltrasi itu sendiri adalah proses masuknya air hujan atau air permukaan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah itu sendiri. Proses ini sangat penting bagi siklus hidrologi karena berperan dalam mengisi air tanah serta mengurangi limpasan permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Nah, tingkat infiltrasi itu sendiri dipengaruhi oleh vegetasi, intensitas hujan, serta penggunaan lahan itu sendiri. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu ada 7 faktor. Yang pertama itu ada tekstur tanah. Nah, jadi tekstur tanah itu sendiri, misalkan contohnya nih seperti tanah berpasir. Nah, tanah berpasir itu memiliki infiltrasi yang tinggi karena pori-porinya besar. Sedangkan tanah liat itu memiliki infiltrasi yang rendah karena pori-porinya kecil dan rapat. Kemudian yang kedua ada struktur tanah. Nah, tanah yang gembur dan berstruktur lebih baik itu cenderung lebih cepat dalam menyerap air dibandingkan tanah yang padat atau tanah yang sudah terkompaksi. Kemudian poin ketiga itu ada kandungan air tanah. Nah, tanah yang kering itu cenderung lebih cepat menyerap air, sedangkan tanah yang jenuh itu tuh memperlambat infiltrasi atau lambat dalam menyerap air. Kemudian di poin keempat itu ada bahan organik. Nah, bahan organik ini seperti kandungan humus, itu tuh membantu menjaga pori tanah agar tetap longgar. Kemudian ada vegetasi. Nah, vegetasi itu sendiri contohnya seperti akar tanaman. Nah, akar tanaman ini membantu pori tanah dalam meningkatkan infiltrasi. Kemudian seperti daun juga mengurangi kecepatan air sehingga mengurangi kecepatan air hujan sebelum menyentuh ke dalam tanah. Oke, kemudian di sini ada topografi sama intensitas hujan juga. Nah, topografi itu contohnya misalkan seperti lahan miring. Nah, lahan miring ini air itu cenderung lebih cepat mengalir. Sedangkan pada lahan yang datar, air itu masih mempunyai waktu lebih lama untuk dapat meresap ke dalam tanah. Dan intensitas hujan. Nah, intensitas hujan tuh misalkan seperti hujan deras. Nah, hujan deras itu bisa membuat air tergenang sebelum sempat meresap ke dalam tanah. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya infiltrasi. Nah, infiltrasi ini dapat mengurangi resiko banjir dengan menahan air yang ada di dalam tanah. Yang kedua itu infiltrasi juga mengisi cadangan air tanah yang digunakan untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan ekosistem. Kemudian ada untuk menjaga kestabilan ekosistem juga dengan mempertahankan kelembapan tanah itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengurangi erosi tanah dengan memperlambat aliran permukaan tanah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai peran vegetasi dalam infiltrasi. Jadi vegetasi itu memiliki beberapa peran dalam infiltrasi, contohnya seperti akar tanaman. Nah, akar tanaman ini akan membuat saluran dalam tanah yang bisa memudahkan air itu masuk lebih cepat ke dalam tanah. Kemudian itu ada serasah atau daun gugur. Nah, serasah atau daun gugur ini berfungsi untuk menahan air hujan di permukaan, memberikan waktu lebih lama untuk dapat meresap. Kemudian ada juga perlindungan tanah.
Nah, jadi vegetasi itu mengurangi hantaman langsung dari air hujan sehingga tanah tidak cepat padat. Dan yang terakhir itu ada sebagai contoh nyata seperti hutan alami memiliki infiltrasi yang jauh lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan lahan terbuka. Kemudian materi pembahasan selanjutnya itu mengenai pengukuran infiltrasi. Nah, jadi pengukuran infiltrasi itu bisa menggunakan double ring infiltrometer sama menggunakan metode empiris. Nah, menggunakan double ring infiltrometer itu adalah alat yang digunakan di lapangan untuk mengetahui seberapa cepat air itu masuk ke dalam tanah. Jadi cara kerja alat ini itu adalah dengan 2 cincin logam di dalam tanah, lalu air itu dimasukkan. Nah, laju penurunan air itu kemudian diukur untuk menghitung kecepatan infiltrasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa cepat air meresap pada kondisi suatu tanah tertentu. Kemudian manfaatnya itu dari hasil pengukuran itu berguna untuk perencanaan irigasi, konservasi tanah, dan pengendalian banjir. Kemudian ada menggunakan metode empiris. Nah, metode ini menggunakan persamaan seperti Horton atau Philip yang menggambarkan laju infiltrasi terhadap suatu waktu. Jadi, materi selanjutnya itu adalah mengenai manfaat infiltrasi. Yang akan dibahas itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah cadangan air tanah. Nah, jadi air yang akan meresap menjadi sumber air lagi bagi sumur, sungai bawah tanah, serta mata air, dan lain-lain. Nah, kemudian ada mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi, tanaman itu dapat memperoleh air dari tanah melalui akar. Kemudian yang ketiga ada mengurangi banjir. Nah, jadi semakin banyak air itu meresap, maka semakin dikit limpasan di permukaan tanah. Dan yang terakhir itu untuk menjaga ekosistem. Nah, itu tuh membantu kestabilan siklus air, mencegah kekeringan, dan mendukung kehidupan dari satwa liar. Kemudian materi yang akan dibahas selanjutnya itu mengenai dampak menurunnya infiltrasi. Yang pertama itu ada alih fungsi lahan. Nah, jadi hutan menjadi permukiman atau lahan beton itu menutup pori-pori tanah itu sendiri sehingga memperlambat air untuk meresap ke dalam tanah. Kemudian tanah tertutup. Nah, seperti aspal, beton, dan bangunan itu mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, dan yang ketiga itu ada berkurangnya vegetasi. Nah, menyebabkan tanah lebih cepat padat dan mudah terjadi limpasan. Dampak negatif dari ketiga poin tersebut itu dapat menyebabkan banjir, habis itu air tanah semakin berkurang, kekeringan lebih sering terjadi, serta kualitas ekosistem itu menurun. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, infiltrasi itu adalah proses penting dalam siklus hidrologi yang memungkinkan air hujan itu meresap ke dalam tanah, mendukung ketersediaan air, dan mengurangi resiko banjir. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi itu seperti tekstur tanah, vegetasi, dan topografi. Nah, vegetasi itu memainkan peran kunci dalam meningkatkan infiltrasi. Nah, manfaat infiltrasi itu meliputi pengisian air dalam tanah, mendukung tanaman, serta mengurangi banjir. Namun, penurunan infiltrasi akibat alih fungsi lahan dapat meningkatkan resiko banjir dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, penting menjaga kapasitas infiltrasi melalui pengelolaan lahan yang bijak. Mungkin itu saja
materi yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi hutan. Saya Alia Hamada meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.